Jumpa lagi di channel YouTube-nya Saud Sinaga. Beberapa waktu yang lalu saya berbagi informasi terkait dengan danau. Nah, ada 15 danau yang jadi prioritas gitu ya, nasional untuk diselamatkan gitu, dalam artian untuk dijaga. Nah, kita tahu bersama kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang penyelamatan danau prioritas nasional. Kita mau bahas danau-danaunya gitu ya. Sebenarnya apa sih danau-danau ini? Danau Toba dirangkum dari halaman resmi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Danau Toba merupakan danau terbesar di Indonesia dan beberapa hal menariknya, misalkan danau vulkanik terbesar kedua setelah Danau Victoria di Afrika. Danau Toba adalah salah satu dari 10 danau terdalam di dunia yang mencapai kedalaman sekitar 500 meter. Dalam. Nah, Pulau Samosir di tengah Danau Toba memiliki luas 64.000 hektar atau setara dengan negara Singapura. Pulaunya saja, Pulau Samosir ya. Danau Toba terbentuk oleh 3 letusan besar di 900.000 tahun yang lalu, yang kemudian menyebabkan banyaknya catatan sejarah melalui evolusi manusia, flora, dan fauna. Selain itu, total ada 45 geostatus dalam 4 geo area, antara lain kaldera Porsea, kaldera Haranggaul, kaldera Simbandang, dan kaldera Samosir. Danau Toba juga merupakan saat ini menjadi tempat tinggal gitu ya, di pulau baik itu di Pulau Samosir ya maupun di sekitaran danau gitu ya, sudah menjadi tempat berlindung bagi masyarakat di Tanah Batak ya. Nah, beberapa desa juga memiliki banyak rumah-rumah tradisional yang unik dan otentik, terutama di Tomok gitu ya. Pulau Samosir juga terdapat satu situs sejarah gitu ya, situs peninggalan sejarah gitu ya. Dan di sana juga mungkin katua-katua pernah menyaksikan Cigale-gale gitu ya, menjadi daya tarik wisatawan di Pulau Samosir karena cerita dan kemistisan dari mitos cerita Cigale-gale. Nah, akses ke Danau Toba kurang lebih sekitar 3 jam dari Bandara Internasional Kuala Namu. Nah, mungkin lebih dekat kalau ketua-ketua, bapak, ibu, abang, kakak datang mendarat di Bandara Silangit ya. Itu akan jauh lebih dekat, mungkin sekitar 30-an menit lah. Kita tahu bersama luas Danau Toba itu mencapai 113.000 hektar. Danau Singkara. Danau Singkara ini terletak di perbatasan Kabupaten Solo dan Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Danau Singkara sendiri memiliki total panjang 20 km dan lebar 6,5 km dan menjadikannya danau terluas kedua di Pulau Sumatera. Danau Singkara berada pada ketinggian 363 meter di atas permukaan laut. Di Danau Singkara terdapat 19 spesies ikan yang hidup dan 1 spesies ikan yang khas. Nah, ikan khas ini disebut ikan bili. Belum pernah lihat sih, tapi pengen lihat. Dan tentunya ini dikonsumsi gitu ya, karena memiliki rasa yang nikmat. Dan memang bukan hanya ikan bili yang berada di Danau Singkara, namun ikan bili menjadi salah satu ciri khas dari Danau Singkara ini. Warga sekitar danau menganggap bahwa ikan bili menjadi harta yang berharga karena ikan bili ini sangat nikmat. Ciri khas dari ikan bila ini adalah memiliki ukuran kecil sekitar 5 cm. Meskipun kecil, namun ikan ini juga bergerombol dan terlihat besar. Danau Singkara juga memiliki pemandangan yang menarik jika ketua-ketua menikmatinya melewati kereta wisata. Danau Singkara ternyata terbentuk akibat pergerakan tektonik sesar Sumatera. Nah, Danau Singkara ini bagian dari cekungan Singkara, Solo yang termasuk dari segmen sesar. Kita tahu bersama pada tahun 1926 terjadi tsunami di Danau Singkara akibat gempa besar yang berpusat di danau tersebut. Fakta menarik pertama yang patut kita ketahui bersama seputar danau ini dari luas wilayah yang dimilikinya. Percaya atau tidak, ternyata danau ini merupakan danau kedua terluas di Pulau Sumatera setelah Danau Toba. Nah, bayangkan saja luasnya mencapai 107,8 km persegi gitu ya.
Danau Singkara juga merupakan destinasi wisata unggulan selain Istana Basa Pagaruyung, Kebun Teh, dan Danau Kembar. Nah, mungkin ketua-ketua pernah ingat ada Tour de Singkara. Ini menjadi sempat menjadi ikon olahraga bersepeda gitu ya. Nah, juga ada cerita tentang terowongan gitu ya. Terowongan di Danau Singkara ini yang menurut ceritanya terowongan ini menghubungkan Danau Singkara ke Danau Maninjau. Juga menarik perhatian para wisatawan. Ada Danau Maninjau. Danau Maninjau ini sendiri merupakan danau di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Danau ini terletak 140 km sebelah utara Kota Padang. Danau ini merupakan danau vulkanik yang berada di ketinggian 461,50 meter di atas permukaan laut. Danau vulkanik yang sangat indah bukan hanya soal keindahannya saja, namun juga membentang 100 km persegi dengan kedalaman danau rata-rata 105 meter. Danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Tinjau yang terjadi kurang lebih sekitar 52.000 tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Bisa dikatakan pula kalau Danau Maninjau ini merupakan danau alami yang cocok untuk menjadi salah satu destinasi wisata alam yang berada di Sumatera Barat. Danau Maninjau juga memiliki sebuah legenda yang selalu menjadi cerita bagi masyarakat. Konon katanya legenda yang ada di danau ini menceritakan mengenai asal muasal legenda Bujang 9 yang menceritakan kisah 10 bersaudara kakak beradik yang terdiri dari 9 orang bujang dan seorang gadis. Nah, kita tahu bersama spot terbaik untuk bisa mengamati atau menikmati keindahan yang ada pada Danau Maninjau ialah dari tengah kawasan yang disebut Kelok 14, yaitu dari sekitar Kelok 23 hingga Kelok 30. Mungkin ketua-ketua layak mencobanya. Ada Danau Kerinci. Danau Kerinci merupakan salah satu danau yang terkenal dengan keindahannya. Ya. Nah, kita tahu danau ini berada di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Danau ini terbentuk dengan adanya letusan gunung berapi. Oleh karena itu, danau ini bertipe vulkanik. Untuk menuju lokasi objek wisata danau ini, ada beberapa alternatif perjalanan. Alternatif pertama, ketua-ketua yang ingin berwisata bisa melalui Kota Padang. Dari Kota Padang menuju Tapan, dilanjutkan ke Sungai Penuh dengan lama perjalanan sekitar 7 jam. Alternatif kedua, dengan melalui Kota Jambi, dari Kota Jambi menuju ke Sungai Penuh dengan lama perjalanan sekitar 10 jam. Danau Rawa Danau. Nah, cagar alam Rawa Danau atau Rawa Danau yang terletak 15 km arah barat dari Kota Serang ini masuk dalam 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Padarincang, Kecamatan Pabuaran, dan Kecamatan Pancang. Ada beberapa fauna yang menghuni di sekitar danau, seperti gerombolan kera yang sering terlihat. Beberapa kali gerombolan kera ini akan mengintip dan melompat dari dahan satu ke dahan lainnya. Begitu juga dengan beberapa burung ya, yang menjadi hewan paling sering terlihat menyusuri cagar alam yang sangat sejuk dan asri. Danau alam Rawa Danau ini menjadi prioritas gitu loh, karena memang dibutuhkan tindakan penyelamatan gitu. Danau Rawapening. Nah, Rawapening sendiri terletak di Jalan Lingkar Selatan, kilometer 3 Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Keindahan dari danau ini pun memiliki sebuah pemandangan berupa pegunungan yang indah. Selain dari panoramanya, Danau Rawapening juga memiliki wilayah luas, termasuk airnya yang jernih. Danau ini memiliki luas sekitar 2.670 hektar. Saking luasnya, wilayah danau ini letaknya pun berada di 4 kecamatan, di antaranya Banjiru, Bawet, Tuntang, dan Ambarawa. Nah, konon katanya danau ini dahulunya merupakan sebuah desa. Desa tersebut bersama desa Malwapati, dan akhirnya desa tersebut dilanda luapan air yang besar sehingga merendam seluruh isi desa. Ada cerita tentang asal muasal air tersebut sehingga mengenangi danau, di mana jembatan lidi ditangkapkan namun oleh anak titisan ular naga yang bernama Baru Klinting. Nah, ini cerita legendanya ya. Nah, itu yang menjadi salah satu daya tarik dari Danau Rawapening. Danau Batur. Perlu diketahui, Danau Batur termasuk jenis danau kaldera aktif yang berada di ketinggian 1.500 meter. Danau Batur mengandung potensi sumber daya hayati dan non-hayati yang belum terdata dan terinventarisasi secara memadai dalam rangka pendayagunaan bagi pengembangan aktivitas pertanian dan perikanan perairan umum.
Nah, Danau Batur juga ditetapkan sebagai kawasan taman bumi oleh Badan Dunia UNESCO yang dikenal dengan nama Batur Global Geopark Network. Sehingga alam ini akan terus terlestari yang bisa diwariskan ke anak cucu. Harapannya begitu, karena sebelumnya wilayah ini dikenal sebagai tempat galian C untuk mencari material-material gunung seperti pasir dan batu. Namun sekarang tidak lagi pasca ditetapkan sebagai geopark. Makanya ada penyelamatan begitu ya. Danau Tondano. Danau Tondano sendiri merupakan danau terbesar dan tertinggi di Minahasa, Sulawesi Utara. Menjadi salah satu tempat wisata terfavorit. Danau ini berjarak sekitar 3 km dari kota Tomohon dan 30 km dari jantung kota Manado. Danau Tondano memiliki ketinggian 600 mdpl, luasnya sekitar 4.276 hektar, dan menjadi danau terluas yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Dan di danau ini ada beberapa restoran-restoran yang menyajikan hidangan menu dabu-dabu, timutuan, ikan sayur, woku, dan tentunya yang spesial adalah kuliner berbahan ikan nike dari Danau Tondano. Nah, ikan nike ini sendiri atau dalam bahasa Tondano disebut ngukus. Nah, ikan ini diolah menjadi sejenis bakwan nike atau perkedel nike, dan tentunya memiliki gizi yang baik ya, dan setara dengan ikan salmon. Ini menarik. Danau Kaskade Mahakam. Nah, target Rencana Pembangunan Menengah Nasional di tahun 2014 sampai 2019 diantaranya Semayang, Melintang, dan Jampang di daerah aliran Sungai Mahakam. Ketiga danau ini terletak di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Barat di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, luas kedalaman ketiga danau ini berbeda-beda. Danau Jempang memiliki luas 15.000 hektar, kedalaman 3,5 meter. Danau Semayang luasnya 13.000 hektar, kedalaman 3,5 meter. Dan Danau Melintang luasnya mencapai 11.000 hektar dengan kedalaman 2 meter. Nah, ini sebenarnya 3 danau yang menjadi satu fokus untuk penanganan gitu ya. Terdapat juga salah satu fauna khas yang ada pada ketiga danau tersebut, yaitu Pusut Mahakam. Nah, ini menjadi hewan endemik ya di Sungai Mahakam. Dan kita mengharapkan upaya perlindungan danau ini juga berdampak pada pelestarian Pusut Mahakam. Berikutnya ada Danau Sentarum. Danau Sentarum ini sendiri berada di wilayah Taman Nasional Danau Sentarum yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Danau Sentarum merupakan objek utama yang sangat unik. Jika penghujan tiba, akan tergenang air sedalam 6-14 meter. Pemandangan kontras muncul saat kemarau, di mana 80% wilayah Danau Sentarum akan mengering. Ketika kemarau dan penghujan sama-sama menarik dan unik di kedua musim ini, wisatawan akan menemukan flora dan fauna yang berbeda-beda. Nah, salah satu atraksi yang menarik dari wilayah sekitar danau ini adalah tentu panen madu lebah hutan atau Apis dorsata yang dikelola oleh masyarakat Dayak setempat. Nah, untuk akses lewat darat ada 11-14 jam mencapai Taman Nasional Danau Sentarum dengan rute Pontianak, Sintang, Semitau. Dari Semitau disambung perahu motor jurusan Desa Wanja, jarak dari Pontianak sekitar 7 km. Kalau via udara bisa Tugu Sibau. Ada banyak jenis hewan yang bisa ditemukan di Taman Nasional ini, termasuk juga orangutan, meski dalam jumlah tidak banyak. Selain itu ada juga bekantan, kerang berpanjang, botol, dan lain-lain. Berikutnya ada Danau Limboto. Danau ini adalah danau terbesar yang ada di Gorontalo. Danau ini adalah danau terbesar yang ada di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo, luas danau ini sekitar 3.334,11 hektar. Nah, 30% di Kota Gorontalo dan 70% di Kabupaten Gorontalo. Sejumlah keunikan dimiliki oleh Danau Limboto ini. Ini terhubung dengan laut dan menjadi habitat bagi ikan dan burung migran. Pada Agustus sampai dengan Oktober, singgah ribuan burung migran di Danau Limboto sebelum burung-burung ini meneruskan perjalanan ke benua lain. Di danau ini juga terdapat sumber panas bumi, geotermal, dan menjadi muara bagi 23 sungai yang mengalir di sekitarnya. Danau ini dapat dinikmati dengan mengelilinginya menggunakan perahu yang dapat disewa dari masyarakat setempat. Dengan kekayaan hayati berupa keanekaragaman jenis ikan air tawar seperti nila, tawas, mujair, dan gabus, tentu memancing menjadi menarik. Danau Limboto juga dihuni oleh ikan endemik, yaitu manggabai dan payangga. Hanya saja kini endemik ini sudah sulit ditemukan. Sayang sekali. Berikutnya ada Danau Tempe. Danau Tempe disebut purba
karena terbentuk dari proses geologis yang seumur dengan daratan Sulawesi Selatan. Danau ini terintegrasi dengan 3 danau lain di sekitar, yaitu Danau Sidenreng, Danau Taparang, Lapong Paka, dan Danau Labulang. Danau Tempe sendiri berada di 3 wilayah administrasi kabupaten, yaitu Wajo, Sidenreng, Rapang atau Sidrap, dan Sopeng, dengan 70% luasnya berada di Wajo. Di sepanjang hamparan banyak terdapat enceng gondok. Ini terlihat banyak tiang-tiang segitiga terbuat dari bambu yang oleh warga tempat disebut bungka todok, yang berarti tiang lumpur untuk menahan enceng gondok agar tidak bergerak. Ya. Berikutnya ada Danau Sentani. Danau Sentani memiliki luas 9.360 hektar dengan kedalaman 70 meter dari bawah permukaan laut. Danau ini terletak di Provinsi Jayapura serta menyatu dengan wilayah cagar alam Cyclops. Sama seperti Danau Toba, danau ini juga memiliki legenda, yaitu dahulu kala para manusia purba berencana untuk mencari tempat tinggal dengan menunggangi seekor naga. Menarik cerita ini. Namun semua manusia selamat dan melakukan tugas seperti biasa di punggung naga tersebut, sehingga menjadi danau gitu ya. Nah, danau yang menjadi tempat tujuan wisata yang paling populer di Jayapura ini besarnya mencakup 24 desa di Jayapura. Danau Sentani sendiri menjadi rumah bagi 30 spesies ikan air tawar. Bahkan 4 spesies diantaranya adalah endemik Danau Sentani, yang artinya tidak ditemukan di tempat lain. Ikan tersebut adalah spesies ikan gabus Danau Sentani, ikan pelangi Sentani, ikan pelangi merah, dan hiu gergaji. Tidak hanya ikan, Danau Sentani juga menyimpan keanekaragaman hayati fauna seperti pohon matoa, pohon pinang maupun kayu putih yang menjadi tanaman khas yang banyak dijumpai di sekitar danau. Selain indah, tentu danau ini juga kental dengan nilai-nilai budaya dan keseniannya. Setiap bulan Juni akan diadakan sebuah pesta di danau tersebut, Festival Sentani. Mungkin Kak Bapak pernah dengar, makanya Bapak Ibu mungkin pernah mendengar Festival Sentani ya. Nah, festival ini dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seperti tarian adat Jayapura yang dilakukan di atas perahu, tarian perang khas Papua, ritual adat seperti penobatan ondo api, serta menyuguhkan berbagai makanan khas Jayapura. Kata Sentani memiliki makna yang sangat dalam, yaitu di sini kami tinggal dengan. Danau Sentani memiliki 22 pulau di sekitarnya yang juga dimanfaatkan sebagai destinasi wisata oleh warga setempat. Menarik, Danau Sentani dan air Danau Sentani sendiri pernah mengalami masa surut, yaitu pada tahun 2020 yang lalu, yang menyebabkan benda-benda prasejarah yang terendam air danau nampak di permukaan. Nah, Danau Sentani memang menjadi danau ke-15 dalam kebijakan Perpres untuk penyelamatan danau. Namun bukan berarti dia yang paling kecil, tidak. Danau Sentani menarik. Dari mulai Pulau Sumatera sampai mulai Papua, Indonesia memiliki banyak danau yang bisa memberikan dampak baik bagi kelangsungan flora dan fauna, bagi kelangsungan hidup manusia maupun bagi kelangsungan alam. Semoga kebijakan penyelamatan ini juga selain memperhatikan aspek lingkungan, juga memperhatikan aspek budaya, sosial, tentu harus ada dampak ekonomi. Tapi jangan sampai juga kemudian upaya ini kemudian lebih besar ingin mengejar dampak ekonominya gitu, sehingga meninggalkan dampak meninggalkan pelestarian gitu. Nah, ini menjadi persoalan. Jangan juga meninggalkan, jadi memusnahkan budaya dan sosial masyarakat di sekitar danau. Kita tidak ingin demikian, tapi kemudian upaya ini baik dan semoga 15 danau yang jadi prioritas nasional bisa dijaga, bisa dilestarikan, dan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat di sekitar. Semoga. Nah, itu dulu video kali ini, berbagi cerita tentang 15 danau prioritas yang sedang didorong oleh pemerintah pusat. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap sehat dan jaga semangat. Dadah.